kita sebenarnya sudah masuk ke sesi tanya jawab ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya akan perkenalkan dulu, saya akan pindahkan sesi tanya jawab ini ke moderator kita yang akan dimoderasi oleh Bapak Agung Haristiawan. Bapak Agung Haristiawan merupakan salah satu analis perdagangan ahli muda di Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor. Beliau berkiprah di Kementerian Perdagangan sejak tahun 2008 dan juga pernah menjabat sebagai Ketua ITPC, Kepala ITPC Sydney di Australia dari tahun 2015 sampai tahun 2018, dan sejak 2019 beliau bertanggung jawab di Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional di bidang kerjasama khususnya untuk wilayah Eropa. Baik, langsung saja Bapak Haris, waktu dan tempat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan tak lupa salam ekspor. Perkenankan saya, tadi sudah disampaikan oleh MC Mas Ikhlas, saya menjadi moderator pada sesi tanya jawab yang kita akan memanggil nih expert yang tadi sudah memaparkan paparan mengenai ekspor untuk kita diskusi lebih lanjut, mendapatkan pemaparan yang lebih detail, dan juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, baik itu melalui kolom chat dan juga dari peserta yang hadir offline pada pagi hari ini. Jadi kami harapkan nih, saya harapkan bisa naik ke atas panggung Mbak Resti, kemudian Pak Rahmat dan Pak Nur Samsu, supaya kita bisa diskusi lebih lanjut. Monggo, silahkan Pak. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini konsepnya santai saja ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kita akan belajar bersama, Pak Rahmat, Pak Nur Samsu, dan Mbak Resti. Sebetulnya kami disampaikan tadi, kami dari Kementerian Perdagangan, kami mungkin bisa dikatakan bukan pelaku ekspor, karena kami tidak pernah melakukan ekspor, Pak Rahmat, Pak Nur Samsu. Tapi kami ada di dalam ekosistem ekspor tadi. Kami yang membuat regulasi, kami yang memberikan beberapa pelatihan juga, pendampingan juga kepada eksportir. Nah, yang disampaikan tadi oleh Mbak Resti itu adalah hasil kajian kami, Pak Rahmat, Pak Nur Samsu. Jadi kami memang ada kerjasama dengan RISE Plus Indonesia. RISE Plus itu sebuah program dari Uni Eropa, Pak. Itu memberi bantuan kepada pemerintah Indonesia, dan salah satu sektor yang dilakukan kajiannya adalah e-commerce. Jadi kenapa e-commerce? Tadi jelas beberapa presentasi yang disampaikan. E-commerce sekarang ini menjadi, kalau bahasanya tuh new normal ya Pak ya. Semua sekarang dilakukan secara digital. Bahkan yang kita lakukan pada pagi sampai nanti sore hari ini pun juga hybrid ini, ada online-nya, ada offline-nya. Tetap online itu sekarang menjadi suatu tren baru, suatu cara baru, tetapi memang perlu kehadiran offline di sini. Jadi terus terang saya mengundang Pak Rahmat, Pak Nur Samsu supaya bisa kenalan secara langsung Bapak-bapak sekalian, supaya kami bisa mendapatkan ilmu yang lebih dalam. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, tetapi sebelum kami mungkin ada mic-nya, bisa disampaikan? Oh, sudah ada mic-nya. Jadi tadi yang menarik Pak, dari presentasi yang disampaikan, Mbak Resti sudah menjelaskan mengenai apa itu potensi di pasar global ini. Tadi sudah ada beberapa sektor yang dilakukan kajian. Memang baru sekitar 5 ya Mbak Resti ya. Masih ada beberapa sektor-sektor lain, dan yang itu memang perlu kita pelajari lebih lanjut. Jadi di sini kami memberikan secara teorinya seperti apa, tetapi yang paling utama ini kita ingin bisa diimplementasikan. Tadi Pak Rahmat, Pak Nur Samsu sudah disampaikan. Yang menarik ini Aspenco. Tadi kalau nggak salah Pak Rahmat sampaikan, kita ingin bayarnya tidak dari Indonesia, kita ingin bayarnya dari luar negeri. Nah, Pak Nur Samsu pun juga dengan pengalaman yang cukup panjang, sudah lebih dari 30 tahun kalau nggak salah ya Pak ya. Ini saya baca bukunya Pak Nur Samsu.
Ini bukunya sangat inspiratif. Beliau ini bukunya ini jelas dari judulnya. Bisnis ekspor itu mudah. Jadi penekanan di sini adalah ekspor itu mudah. Jadi kita akan menggali lebih lanjut. Mudahnya itu di mana, kenapa, dan cara yang paling mudah lah. Secara singkat kita ekspor itu harus seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Kita sejak hampir 2 tahun ini terjadi pandemi ya. Tetapi kami di Nudira Learning Center melakukan berbagai pelatihan termasuk pelatihan ekspor diantaranya, dan alhamdulillah sampai sekarang peminatnya terus saja ada lumayan banyak. Bahkan sejak pandemi ini memang dilakukan secara online jadinya. Nah, kelebihan secara online, teman-teman yang ada di pelosok manapun sepanjang ada jaringan internet maka bisa mengikuti pelatihan. Sebelum pandemi kita lakukan secara offline, biayanya jadi mahal ya, kita harus berkumpul di satu tempat yang jauh dari Bali, umpamanya harus datang ke Bogor atau ke Jakarta. Sekarang peserta pelatihan kami bahkan banyak yang dari luar negeri juga ya, jadi teman-teman di Bali juga dapat mengikuti, dan beberapa fasilitator juga ada yang dari Bali ya, para pengusaha eksportir di Bali yang juga bisa berbagi. Nanti silakan juga kalau mau kopi darat di Bali juga boleh Pak, silakan. Jadi silakan saja bergabung di pelatihan-pelatihan yang kami adakan. Alhamdulillah setiap pekan ada saja ya, termasuk yang hal-hal yang praktis bukan hanya teoritis, termasuk bagaimana mengikuti program ekspor barengan ini, kemudian juga bagaimana belajar tentang digital marketing for export dan sebagainya. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Tambahan sedikit tadi terkait di Bali. Jadi kebetulan yang dengan GRI ini kita akan melakukan secara hybrid juga, dan offline-nya kebetulan di Bali, Pak. Nanti di tanggal 25 Oktober 2021 ini juga dalam rangkaian Trade Expo Indonesia. Jadi khusus di Bali nanti bisa kontak kami, komunikasi ke kami, nanti akan kami berikan detail informasinya. Dan tetapi kembali lagi saat ini tidak terbatas offline juga, yang online pun bisa kami bantu pendampingan, kita bantu fasilitasi. Silahkan hubungi kami saja nanti. Mungkin lanjut Pak Rahmat, kira-kira Aspenku ini bagaimana untuk pendampingan UKM nih ya tadi ya, mungkin lebih terkait digital marketingnya atau storytellingnya, itu yang perlu ditonjolkan apa nih Pak Nurah? Pak Rahmat. Ya, di Aspenku kebetulan ada beberapa merchant kita yang memang dari Bali, dan kemudian produknya juga khas Bali, kayak apa Balinese garden sculpture, kemudian apa jewelry khas Bali, itu ada di Aspenku. Dan kita ya di Aspenku bekerja sama dengan Nudira Learning Center, ya kami melakukan berbagai macam pelatihan, bahkan coaching program Pak. Jadi tidak hanya apa pelatihan, kami dampingi juga seperti bagaimana mendampingi mereka untuk membuat foto produk yang good posting, kemudian bagaimana membuat copywriting, bagaimana membuat deskripsi produk yang bisa engaging gitu. Itu karena itu sekarang yang utama ya Pak ya. Kita asal naruh foto ya nggak akan ada yang lihat berarti. Ya, termasuk siang ini kita akan adakan coaching itu, teman-teman dari Bali bisa juga ikut. Karena coachingnya kita akan adakan online maupun offline. Jadi nanti teman-teman kita yang memang ahli di bidang itu gitu ya, sekolahnya memang di bidang itu akan berbagi ilmu dan pengalaman mereka tentang hal-hal teknis lah. Nah ini juga teman-teman Bali silahkan nanti siang ada sesi itu kita lakukan di kelas ini, di ruangan ini, dan juga secara online. Ya, betul. Nah, itu tadi disampaikan Pak Rahmat, akan ada sesi coaching langsung setelah Jumatan ya Pak ya, karena hari ini hari Jumat. Nanti silahkan langsung di chat saja, komunikasi di admin kita, nanti akan kita berikan link yang untuk siang nanti. Gitu. Nah ini mungkin ke Mbak Resti nih. Ini karena kita di pihak pemerintahan, Pak Rahmat, Pak Nur Samsu. Jadi mungkin sedikit pendekatannya berbeda. Khusus Mbak Resti mungkin bisa disampaikan, Mbak Resti dari unit mana, dan kira-kira khusus di unitnya ini pendampingannya di UKM itu apa Mbak Resti? Siap, terima kasih Pak Haris. Jadi saya dari perdagangan dalam negeri kebetulan.
sejauh ini yang kita lakukan itu kita bekerja sama dengan beberapa kementerian, Kementerian Perdagangan, Kemenparekraf, Kemen UKM, Kemenkop UKM itu melakukan campaign Bangga Buatan Indonesia. Mungkin beberapa Bapak Ibu sudah melihat ya ada logo Bangga Buatan Indonesia. Itu campaign-nya alhamdulillah Pak Haris sekarang sudah semakin masif dan alhamdulillah juga para pengusaha ini secara volunteer Pak Haris meletakkan logo BBI itu di platformnya mereka masing-masing, entah itu di sosial media atau di e-commerce. Itu satu campaign yang kita lakukan bersama dengan kementerian lain karena memang kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Kemudian juga ada beberapa proyek di masa yang akan datang terkait pasar tematik pariwisata, itu juga bekerja sama dengan Kemenparekraf. Kemudian juga di masa yang akan datang pasti ada beberapa revisi tentang Permendak PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik ya Pak Haris ya, karena memang kan kita juga berkembang baru aja kemarin di kami melalui BP3 itu melakukan Gambir Trade Talk terkait dengan e-commerce. Jadi ada memang beberapa dari mereka menyampaikan, narasumber menyampaikan memang ada beberapa kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan itu perlu juga diatur. Kita ini kan sebagai pemerintah kan perlu mewadahi semuanya ya Pak Haris ya, Betul. dari segala pihak untuk istilah kasarnya menjadi wasit begitu. Nah jadi mulai dari kemarin dan di masa yang akan datang kita akan lebih aware untuk bisa mewadahi para pengusaha, para organisasi terkait yang mendukung bagaimana bisa mengakselerasi perdagangan melalui sistem elektronik ini. Ya, betul. Jadi seperti kami sampaikan tadi, Pak Rahmat, Pak Nur Samsu, kami bukan pelaku ekspor secara langsung, kami tapi ada di dalam ekosistem ekspor. Kita tidak pernah melakukan ekspor tadi LCL, FCL, itu kita tidak melakukan. Tetapi apa yang kami lakukan ini bisa mempermudah itu tadi. Jadi seperti bukunya Pak Nur Samsu, ekspor itu mudah itu memang harus benar-benar kita wujudkan, Pak Nur Samsu. Nah, salah satunya ada beberapa program yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Rahmat, Pak Nur Samsu, dan juga ditanyakan oleh peserta nih, mohon izin bisa kami bacakan dari Anindya dan juga dari Melta, ini dari UKM juga mungkin dari PT Muimosa Arta dan CV Kirana Cipta Lestari. Saya coba gabungkan pertanyaannya karena sedikit inline. Ini bertanya mengenai warehouse di luar negeri yang bekerja sama dengan Aspenku di mana saja dan prosedurnya seperti apa nih untuk sharing storage. Dan juga ini pertanyaan lanjutannya dari Ibu Meta, bagaimana dengan produk yang tidak dijual? Apakah sistemnya PO, made to order, atau selalu kirim stok yang 20 pieces, 4 pieces ini? Silakan mungkin Pak Rahmat dan mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Nur Samsu. Baik, saat ini kita punya warehouse partner. Jadi kita punya partner yang punya warehouse itu di Selandia Baru, di Inggris, di Saudi Arabia, di Qatar, di Sudan, Tanzania, dan Amerika Serikat. Jadi bagaimana caranya? Seperti tadi dijelaskan oleh Pak Nur, kami biasanya nanti akan ngajak ekspor barengan. Ekspor barengan, kita akan melakukan diawali dengan riset pasar. Jadi pas sekali ya Pak ya ini tadi ya. Betul. Ya. Jadi kita nggak akan kirim barang yang kita nggak tahu bahwa itu bakalan ada yang beli gitu ya. Jadi kita dahului dengan riset pasar, dilakukan oleh memang teman-teman yang ahli melakukan market research. Nanti produknya dilihat dulu. Setelah dilihat, kita kurasi dulu internal. Setelah kita kurasi internal bahwa memang produk ini sudah layak ekspor,
Artinya semua sertifikasi, semua registrasi yang dibutuhkan sudah terpenuhi, baru kemudian kita lakukan riset. Ada nggak potensi pasar untuk produk ini? Nanti kita diskusi tuh sama si pemilik produk. Produk ini ada nih potensi pasarnya untuk dikirim ke satu negara tertentu. Mau nggak ngambil resiko untuk kirim barangnya? Kita akan kasih hasil riset yang cukup komprehensif. Produk ini dalam 3 bulan itu bisa laku berapa pieces berdasarkan pengalaman produk sejenis negeri. Sehingga nanti kita akan kasih juga saran untuk produk ini bolehlah kirim sekian pieces, sekian unit untuk market trial. Jadi nggak bilang kirim aja sebanyak mungkin. Nanti kalau nggak laku kan ya kasihan yang punya barang. Itu. Jadi harus diawali dengan itu, Pak. Setelah itu kemudian ayo kita kirim sama-sama. Kemudian kami pasarkan. Kami bantu pasarkan. Digital marketing yang ada di Aspenku dan di Nudira akan bantu untuk memasarkan produk itu. Nah, kemudian nanti ada skemanya, Pak, ada hitung-hitungannya. Mungkin nanti bisa ikut webinar kita khusus untuk itu. Nanti biaya-biaya yang ditanggung oleh si yang punya barang apa saja. Kemudian biaya-biaya yang kami tanggung apa saja. Kemudian nanti skema bisnis kerjasama kita seperti apa. Ya. Itu insya Allah bisa saling mensupport dan ya saling memberi manfaat. Siap. Mungkin ada tambahan Pak Nur Samsu? Ya, jadi prinsipnya kami tidak sebagai pembeli, ya. Jadi bukan produknya kami beli, kami yang ekspor tidak, gitu. Jadi kami memberikan guidance atau ya memberikan fasilitas. Kalau fasilitas jadi kayak bantuan ya, bukan apa, jadi memberikan dukungan ini, memudahkan bagi teman-teman. Risiko tetap ada di tangan teman-teman sendiri pengusaha, tapi tentu kami juga risiko, ya. Kami tidak mengambil manfaat di depan atau mengambil keuntungan di depan, tidak, ya. Keuntungan nomor kesekian, nah yang penting produk kita bisa masuk pasar ekspor. Nah, jadi risiko itu jadi nanti harus dihitung sendiri, kira-kira beraninya ngambil risiko sampai sejauh apa, ya. Ada beberapa macam juga pola-pola yang kita kembangkan. Kalau untuk yang ke Amerika Serikat yang di Amazon.com itu, ya kita lihat nanti lakunya di Amazon. Begitu laku tentu ada uang yang diterima dan itu baru ditransfer kepada si merchant peserta, gitu ya. Nah, harus didahului dengan riset pasar tadi, ya, sehingga nanti dan riset pasar itu kita lakukan secara terbuka. Ada tim di kami yang akan melakukan itu, kemudian nanti diinfokan, ya seperti ini loh peluangnya, berani nggak, gitu. Oke, saya berani sedikit dulu, bisa. Kemudian baru nanti saya sudah berhasil, baru kesempatan berikutnya bisa lebih besar. Ada juga bentuk yang lain ke New Zealand umpamanya, partner kami itu yang akan membeli, menjamin, tapi juga pakai tempo. Maksimum 3 bulan baru dibayar, maksimum. Tapi kalau kurang dari 3 bulan itu bisa laku, terjual, ya sudah dibayar lebih cepat, begitu, ya. Yang sejauh ini itu sistemnya yang dikembangkan, tetapi bisa saja kita kembangkan sistem-sistem yang lain. Ya, oke. Jadi prinsipnya sama seperti yang kita lakukan saat ini juga, kita kolaborasi ya Pak ya. Jadi bersama-sama itu nanti akan menjadi lebih mudah, menjadi lebih murah. Salah satunya yang ekspor barengan itu kan dalam rangka menekan cost atau biaya kirim ya. Nah, itu dilakukan bersama-sama. Dan tadi kalau yang disampaikan oleh Pak Nur Samsu, kalau kita mau ekspor itu ada beberapa biaya. Salah satunya juga adalah biaya marketing lah, atau biaya ketika kita mengirimkan barang itu kita masuk bisa cost marketing. Bagaimana produk kita bisa dikenal di luar, bisa melalui digital marketing, atau juga produk itu juga harus sampai ke tangan si buyer supaya bisa merasakan secara langsung. Nah, itu pentingnya produk kita bisa dikirimkan ke sana walaupun melalui sampel juga. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lanjutan Pak. Ini tadi dari Ibu Lili dari Semarang. Sehubungan dengan produk kena bea keluar, contohnya seperti yang tertulis produk kayu dan turunannya kena 2%. Apakah artinya ketika kami menjual kursi
dikenakan dari korupsi dari kayu dikenakan 2% dari harga jual. Nah ini saya kurang paham ini, tapi pada prinsipnya nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Nur Samsu di Permendak 13 tahun 2012 ya kalau nggak salah ya, tentang peraturan ekspor itu bahwa pada prinsipnya ekspor itu bebas ya Pak ya, kecuali barang yang diatur atau yang dilarang. Nah untuk produk kayu ini kalau nggak salah itu ada peraturan SVLK. Saya kurang paham mengenai aturan 2%-nya, tapi kelihatannya tidak sebesar ini atau tidak rigid 2%. Tapi silakan Pak Nur Samsu menjelaskan mengenai hal ini. Ya, jadi sekarang sangat mudah Ibu dan Bapak bisa mengecek di webnya Kemendak ya tentang ketentuan itu. Juga ada di INSW, Indonesia National Single Window ya, berapa tarifnya. Karena kayu juga macam-macam, nanti yang dibuat jadi kursi, yang dibuat jadi meja, yang dibuat jadi apa lain-lain itu tarifnya ya. Jadi nah, tarif itu dikenakan dari harga jual kita yang tercantum di invoice. Berapa? Ya, sekian persen ya, sekian persen. Itu biaya keluar. Jadi kalau kita ngimpor namanya biaya masuk, kalau kita ekspor namanya biaya keluar. Biaya keluar bukan pajak, ya beda. Kalau pajak yang ngurus di Ditjen Pajak, kalau biaya keluar yang ngurus bea dan cukai, ya. Nah, bayarnya pun bukan ke bea dan cukai, kita bayar ke bank seperti kita bayar pajak, tapi nanti bukti pembayarannya harus disertakan pada saat kita melakukan ekspor ya. Selain ketentuan yang lain khusus untuk produk kayu, betul harus ada surat verifikasi legalitas kayu. Maksudnya untuk memastikan bahwa kayu yang digunakan di produk kita itu bukan kayu yang diambil dari hutan alam ya, tapi dari hutan produksi ya. Begitu nanti bisa ada ya, itu lain lagi nanti caranya, dan sekarang juga dimudahkan apalagi bagi UKM untuk memperoleh itu ya. Begitu Pak. Mungkin Mbak Resti tadi disampaikan oleh Pak Nur Samsu terkait ada peraturan tuh yang dari Kemendak mudah kok sekarang era saat ini peraturan tuh mudah sekali didapat, transparansi itu ada, cuman kadang dari kita nggak tahu Pak, nggak tahu nyarinya di mana, atau bahkan yang lebih apa ya, lebih parahnya nggak mau tahu. Jadi kita nggak mau tahu itu, taunya pokoknya tadi disampaikan ekspor itu susah, aturannya banyak, beribet yang lain-lain begitu. Mungkin Mbak Resti bisa sampaikan aturan di mana sih yang bisa kita lihat di Kemendak khususnya? Baik Pak Haris. Tadi salah satu udah disebutkan ya, kita bisa ngecek semua ketentuan ekspor dan tentang komoditas itu di INSW, itu semua di situ lengkap. Kemudian sebetulnya kalau spesifik Bapak dan Ibu ingin tahu peraturannya secara tertulis itu bisa cek di JDIH Kemendak. Biasanya kalau kita searching di search engine Google atau apapun itu, biasanya kita ada di paling atas kok gitu. Jadi gampang untuk diakses itu. Kemudian kami juga punya unit pelayanan sekarang semenjak kemarin PPKM hingga sekarang itu tersedia layanan call center juga. Jadi Bapak Ibu nggak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta, ke kantor kita, bisa langsung telepon aja. Silakan cek ke website inatrade.kemendak.go.id. Nah, di situ ada nomor layanannya. Silakan dihubungi sebelum, mungkin kalau Bapak Ibu dari luar kota, sebelum datang ke kantor kami bisa dulu telepon, tanya-tanya, sampai kemudian mungkin ada proses-proses yang memang nggak bisa dilakukan secara online, baru datang ke kantor kami. Jadi untuk mengurangi interaksi di masa pandemi ini, begitu Pak Haris. Masalah apa? Sertifikasi perizinan ya. Perizinan semudah itu yang dijelaskan oleh Pak Nur Samsu. Kalau sertifikasi tergantung produknya. Nah, sertifikasi yang perlu diperhatikan juga seperti tadi saya sampaikan di presentasi saya, biasanya kita terkendala untuk registrasi dan sertifikasi di negara tujuan ekspor untuk mendapatkan izin edar, yaitu memang butuh effort. Tapi itu investasi menurut saya, investasi yang memang harus dijalani. Sertifikat halal misalnya sekarang, sertifikat halal itu di Indonesia sekarang untuk UKM, Kementerian Agama tuh punya ini ya, BPJPH punya program untuk sertifikasi halal gratis untuk UKM. Memang selalu terbatas ya, nggak mungkin lah bisa semua dilayani sekaligus gitu. Tapi kelihatannya cukup banyak.
ada 3.000 kalau nggak salah 3.000 slot untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk UKM secara gratis dari BPJPH. Tapi pasti pelamarnya lebih banyak dari 3.000. Kemudian misalnya untuk program HACCP. HACCP juga kementerian-kementerian banyak punya program. Sehingga memang kita mesti rajin-rajin mencari informasi untuk mendapatkan mendapatkan layanan. Tapi lagi-lagi saya tekankan kepada teman-teman UKM bahwa yang bisa menolong diri kita sendiri, menolong diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi kalaupun ada bantuan itu it's a bonus. It's a bonus, ada layanan dari pemerintah, fasilitas dari pemerintah itu kalau dapat syukur, kalau nggak dapat jangan baper. Kalau nggak dapat jangan baper. Kita harus cari cara lain. Namanya kita pengusaha ya. Tugas kita berusaha gitu, berusaha dan berdoa gitu ya. Mudah-mudahan ada jalan. Ya kan kalau di kitab suci disebutkan kan Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri gitu ya. Jadi jangan berharap orang lain yang merubah diri kita gitu. Ya, upayakan terus lah, pasti ada jalan. Tuh. Kemudian kalau yang tadi harga shipping cost yang stabil. Sekarang ini masa tidak stabil. Sekarang ini masih tidak stabil. Jadi kalau misalnya ditanya yang stabil seperti apa, terus terang ya saya nggak bisa jawab. Karena memang saat ini shipping cost itu naik berlipat-lipat ya, karena kelangkaan kontainer. Kemudian memang kita juga nggak terlalu jelas juga penyebabnya apa gitu. Nah, kalau ditanya apa yang solusi yang kami lakukan sekarang ini, kami selalu mengatakan kepada pembeli kalau untuk yang B2B ekspor. Kami kasih harga FOB ya sampai di pelabuhan. Untuk shipping cost, ayo kita cari sama-sama. Kamu yang tanggung, pembeli yang tanggung, kita cari yang paling efisien. Yang efisien, kamu cari mungkin kamu punya kenalan yang punya lebih kenalan, murah, gitu ya. forwarder, shipping line yang bisa murah. Kami juga cari, kita bandingin. Pokoknya kita punya tujuan sama, produknya harus berangkat segera dan dengan harga yang paling efisien. Nah itu yang kita lakukan sekarang ini. Untuk untuk pengiriman mudah nggak gitu kan? Nggak mudah. Kadang nunggu 2 bulan 3 bulan baru dapat jadwal. Tapi ya itulah sekarang kondisi yang harus kita lalui gitu ya. Pemerintah sudah tahu, pelaku usaha juga sudah menjerit gitu ya. Ya mudah-mudahan ya badai ini segera berlalu gitu. Itu aja mungkin Pak Aris. Ya, jadi betul yang disampaikan Pak Rahmat itu. Kondisi kelangkaan kontainer dan mahalnya kontainer itu tidak hanya di Indonesia saja, Pak. Itu berlaku di seluruh dunia. Kembali apa yang bisa kita lakukan ya kita ikhtiar. Salah satunya yang sebetulnya yang dilakukan dengan ekspor barengan itu dalam rangka mengamankan slot itu. Minimal kita bisa mengamankan hal tersebut. Dan tadi yang disampaikan Pak Rahmat betul, kita coba FOB saja dulu supaya aman, paling enggak produk kita aman. Atau juga ada kemarin ada beberapa UKM yang sampaikan kita pay now, ship later, Pak. Jadi itu dalam rangka kita menjaga hubungan kita dengan si buyer juga. Sama-sama intinya kondisi ini tidak hanya di Indonesia saja, mereka pun juga mengetahui kondisi ini juga terjadi. Itu. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir tadi, yang nomor 4 mengenai menghubungi ITPC bagaimana. Kalau memang di website tidak ada, sebenarnya gampang, bisa di Google saja alamat ITPC mana umpamanya atau atas perdagangan mana. Itu ada emailnya di situ, ada websitenya mereka di situ. Dan apabila itu pun masih belum terrespon, jangan khawatir, silahkan hubungi saya lah di sinilah. Nanti akan kami share WA saya, silahkan hubungi saya dan nanti akan coba kami hubungkan dengan ITPC tersebut. Oke. Nah, ini tadi karena pertanyaan dari Zoom semua, Pak. Dan waktu sebetulnya kita sudah hampir habis, tapi kita kasih satu pertanyaan dari yang offline nih, kalau memang ada, sebelum kita tutup. Oh, silakan, Pak. Ini spesial Pak, jadi cuma satu nih Bapak nih. Dari mana dan pertanyaannya ditujukan ke siapa Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak-Bapak semua. Nama saya Bambang dari Cikarang Timur. Jauh nih. Khusus Nama usaha ya Pak ya? Ya. Nama usahanya Dapur 3L. Kami memproduksi 2 jenis makanan ringan khas Indonesia, mereknya Trio L, dan juga makanan siap saji untuk setiap hari gitu.
pertanyaan saya ke narasumber, ada sekitar 3 pertanyaan. Pertama, untuk ke Pak Nur Samsu ya, Amazon. Apakah dari Amazon saat ini ada semacam pendampingan UKM? Karena kan kalau saya lihat sekilas ini Amazon kan lebih banyak instruksinya dalam bahasa Inggris ya Pak ya, seperti itu. Jadi mungkin ada semacam pendampingan atau pembinaan untuk UKM-UKM yang pengen mulai mencoba menjajaki di Amazon supaya bisa fasih, bisa mempergunakan sampai baik, mungkin entah ada kelas atau bagaimana lah, mungkin Pak Samsu bisa jelasin. Kedua, untuk di Pak Rahmat di Aspenku, tadi saya dengar mengenai merchant, apakah untuk pendaftaran merchant ini ada biaya keanggotaan atau dia sistemnya mungkin dari transaksi, presentasi dari transaksi, seperti itu. Itu kedua. Terus yang terakhir, tadi saya mau nanya mengenai sempat kalau nggak salah ada info untuk pembuatan sustainable company profile Pak ya. Itu mungkin bisa diinfokan ke kami, saya pengen coba juga, pengen tahu itu. Itu saya dari saya, terima kasih. Siap, terima kasih. Dari Pak siapa tadi, mohon maaf? Dengan Bambang. Pak Bambang ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Bambang, nanti silahkan Pak Nur Samsu dan mungkin bisa tambahkan oleh Pak Rahmat juga dan juga oleh Mbak Resti. Tapi sekaligus closing statement Mbak, ini karena waktunya sudah mau Jumatan, sampaikan saja sekilas. Tapi jangan khawatir bagi yang hadir offline di sini, setelah Jumatan kita bisa bertemu lagi, kita bisa diskusi yang lebih detail lagi. Silakan Pak Nur Samsu. Baik, terima kasih. Ya Pak Bambang, silakan disimak ya bagi Pak Bambang dan teman-teman. Kami ada kelas memang free untuk bagaimana mengikuti program ekspor barangan ke Amazon.com. Ya, jadi semua disampaikan dalam bahasa Indonesia ya, dan pelakunya yang akan mendampingi nanti teman-teman yang memang sudah melakukannya ya selama sekian tahun berjualan di Amazon.com. Ya. Terdekat adalah tanggal 21 nanti, 21 Oktober hari Kamis ya. Itu kita lakukan 2 pekan sekali setiap hari Kamis siang. Jam 13 sampai jam ya 15.30 gitu kira-kira. Nah, silakan mendaftarnya Bapak klik saja di Google Nudira Learning Center. Nah, itu di belakang ada Mbak Mira sama Mbak Zak. Dicatat ya, kemudian nanti ada acaranya online Pak, jadi mudah dan gratis ya, silakan untuk itu. Mungkin closing statement sekalian Pak terkait ekspor itu mudah mungkin. Oh ya, baik Ibu dan Bapak sekalian ya, jadi jangan kebanyakan teman-teman UKM ini berpikir bahwa ekspor itu sulit, nggak terjangkau, seperti mimpi gitu ya. Alhamdulillah teman-teman yang sudah melakukannya ya, yang tadinya juga sama seperti kita semua nggak tahu apa-apa ya, sudah melakukannya dan ternyata itu bisa dilakukan. Ya sebetulnya sih nggak mudah-mudah amat ya, tetapi bisa dilakukan. Siapapun bisa, tidak pandang pendidikan, tidak pandang umur. Ya ada di dalam komunitas kami, dalam peserta pelatihan ekspor yang sudah jadi eksportir, yang paling muda umurnya 18 tahun jadi eksportir. Yang paling tua umurnya 70 tahun, belum pernah jadi pengusaha, jadi eksportir. Beliau mantan dosen, pensiun, biasa bina UKM, saya pengen dong ngerasain jadi eksportir atau jadi pengusaha, belajar, nyoba, kemudian bisa, alhamdulillah ya. Jadi ini semua bisa dilakukan, siapa saja bisa, mudah-mudahan asal mau melakukannya sendiri. Oke, ya, terima kasih Pak. Jadi mindsetnya dan juga niatnya itu yang perlu kita kuatkan. Silakan Pak Rahmat, sekaligus closing statement. Baik, tadi pertanyaan dari Pak Bambang mengenai sign up di Aspenku. Silahkan Pak sign up. Hari ini Bapak bisa sign up. Kita bantu untuk foto produk dan segala macam, gratis Pak, nggak ada biaya registrasi, nggak ada biaya langganan. Kalau Bapak bisa jualan sendiri di Aspenku tanpa bantuan kami juga, kami nggak minta marketing fee. Tapi kalau Bapak ikut program ekspor barengan, kemudian ikut program-program spesifik kami, baru kita nanti bicara tentang bagi hasil Pak, bagi hasil. Jadi kita nggak akan ambil manfaat di depan. Bapak dapat manfaat,
ya kami nanti dapat bagian dari manfaat itu. Yang kita diskusikan, kalau setuju, sama-sama oke, sama-sama senang, baru kita lakukan. Kalau kalau masih ada yang ganjel, kita diskusi. Itu Pak. Closing statement dari saya, ya ini mumpung sekarang semua fokus kita sedang ke ekspor. Inilah saatnya kita untuk menjadi eksportir, pahlawan devisa, dan yang paling penting dari semua ilmu yang kita dapat adalah pengamalan atau eksekusi. Maka mulai dari sekarang, mulai dari titik kita berada sekarang, dan nggak pakai lama. Ya, itu aja Pak. Oke, terima kasih. Jadi lakukan juga sekarang Pak, nanti siang langsung hubungi Pak Rahmat, kita langsung onboarding di Aspenku. Nah, silakan nih yang terakhir, closing statement dari Mbak Resti, mungkin khususnya terkait kenapa global e-commerce ini juga kemarin menjadi salah satu sektor dari Arise Plus Indonesia. Silakan. Iya, siap. Oke. Responden kami 70,1% sudah siap dan bahkan sudah ada yang melakukan perdagangan ekspor via e-commerce, itu berarti kan angka yang besar ya Pak ya. Itu menunjukkan bahwa ada optimisme kita bahwa kita memang bersemangat untuk ekspor menyesuaikan tuntutan zaman. Dan untuk beberapa hal atau hak kendala itu semua bisa kok sekarang kita hadapi bersama karena memang kita semua dalam kondisi yang kurang baik. Jadi Bapak dan Ibu, kami berharap bisa saling membantu. Kami dari pemerintah juga Bapak dan Ibu di sini dari pengusaha dan Bapak-bapak para eksportir dan juga penyedia jasa layanan B2B itu bekerja sama untuk bisa terus mengembangkan ekspor kita. Betul. Siap, terima kasih. Nih, jadi mungkin sekaligus dari saya terakhir terkait GRI ya, Pak Bambang tadi ya. Nanti silahkan pantau juga di Trade Expo Indonesia karena ini pameran yang secara virtual kita lakukan khusus tahun ini juga. Nanti kita akan ada pendampingan, lihat di situ. Tetapi nanti setelah ini silahkan nanti kita bisa share nomor WA, nanti kami akan berikan detail lebih lanjut. Nah, itu mungkin dari kami, Bapak dan Ibu sekalian. Bagi yang belum terbaca pertanyaannya, kami mohon maaf. Silahkan akan kami share alamat email kami, kontak kami, silahkan bertanya secara langsung. Nanti akan kami jawab melalui media tersebut. Dan sekali lagi, kita tetap bersemangat untuk bisa melakukan ekspor. Apa yang kita lakukan sekarang ini menjadi sebuah bukti bahwa pandemi memang masih ada, tetapi tetap kita harus melakukan kegiatan perekonomian, kita harus melakukan kegiatan ekspor secara terus-menerus. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekspor. Makasih semua. Baik. Kami kembalikan ke MC. Silakan Mas Ikhlas. Terima kasih. Terima kasih banyak banget untuk Pak Agung Haris, Bu Dia, dan Pak Rahmat, dan Pak juga Pak Nur Syamsu yang telah memberikan materi pada hari ini dan juga menjelaskan pada kita berbagai hal tentang ekspor dan juga potensi-potensi going digital tadi untuk ekspor, produktivitas ekspor Indonesia. Kita belajar banyak banget. Saya juga berharap untuk teman-teman yang ada di online juga telah belajar dan mendapatkan ilmu-ilmu baru dalam sesi-sesi kita pada pagi hari ini. Teman-teman semua. Baik, untuk teman-teman yang offline, saya akan umumkan bahwa setelah istirahat, sholat, dan makan, nanti setelah sholat Jumat, kita masih akan ada sesi coaching klinik oleh tim Aspenku untuk teman-teman yang sudah hadir di offline pada hari ini. Dan juga setelah itu kita akan ada coffee break lagi, dan kita akan ada sesi discussion lagi kepada para mentor kita pada hari ini, dan juga para panelis kita. Namun, sayang sekali untuk teman-teman yang online yang sedang hadir, saya harus tutup dan kita berjumpa lagi mungkin di next event. Untuk teman-teman mungkin yang di online yang masih ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja di kolom chat. Saat ini kita masih akan online sekitar 5 menit ke depan. Kalau ada mungkin yang masih mau menyimpan pertanyaannya bisa ke kami. Pertanyaannya bisa dikirim di cs@aspenku.com. Sekali lagi saya infokan pertanyaan
bisa ditanyakan di cs@aspenku.com. Nanti kita akan usahakan untuk jawab pertanyaannya dari panelis-panelis kita pada pagi hari ini. Baik teman-teman yang dari online, saya tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih semuanya.